Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar kata-kata dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Betul. Dalam beramal dan beribadah harus disertai dengan dalil. Baik dalil tersebut secara umum maupun dalil secara khusus. Tapi sebenarnya bukan perkara dalilnya mana, dalilnya apa. Tapi bagaimana kita memahami dalil. Bagaimana kita membaca sebuah dalil. Misalnya dalam hadis riwayat Ubadah bin Samit berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Artinya tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam solat. Dalil ini dipahami oleh jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan bahwa solat itu harus membaca surat Al-Fatihah. Karena la solat sahihah, solatnya tidak sah bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam solatnya. Beda dengan ulama Hanafiyah, mereka mengatakan la salata kamilah. Salatnya tidak sempurna bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam salatnya. Lihatlah, dalilnya satu, hadisnya satu, tapi cara membaca dalil ulama itu berbeda sehingga hukumnya pun berbeda. Maka dari itu ulama dari dulu menyusun sebuah buku bagaimana kita beristimbat, bagaimana kita berijtihad, bagaimana kita menggali sebuah hukum, bagaimana kita memahami sebuah dalil. Maka dari itu mereka membuat buku usul fikih, ada qawaid usuliyah, ada qawaid fikihiyah dan lain-lain. Ilmu usul fikih adalah ilmu di mana kita diajari membaca sebuah teks dalil dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena teks ayat Al-Quran, hadis itu ada mujmal, ada mubayyan, ada mutlak, ada muqayyad, ada am, ada khas, ada muhkam, ada mutasyabih, ada dilalan nas, ada dilalal isyarah, ada zahir, ada mantuk, ada mafhum dan lain sebagainya. Ada majaz, ada isyarah. Kalimah am urida bihil khas, khas urida bihil am. Ini sebenarnya ini secara teks adalah umum tapi maksudnya khusus. Ini adalah khusus tapi maksudnya umum. Am urida bihil khas, khas urida bihil am. Semuanya ini tidak bisa dibaca kecuali orang-orang yang benar-benar pakar dan paham bagaimana membaca dalil, bagaimana dia menguasai ilmu usulul fikih. Ada seorang ulama besar di Al-Azhar Mesir, namanya Profesor Dr. Ali Jum'ah. Dia pernah menjadi mufti Mesir. Ilmu usul fikihnya diakui seluruh ulama dunia. Tapi kemudian kita membaca atau melihat postingan video Ustadz Indonesia, gelarnya ST, gelarnya Eskom, sarjana komputer, sarjana teknik. Disesatkanlah dia, diahli bid'ahkan dia karena tidak sesuai dengan pandangan dia. Ini kan kacau. Ini kan aneh. Kapasitasnya apa dia? Sarjana ST atau enggak ST, LC lah. LC, tapi berani menyalahkan orang yang gelarnya profesor doktor. Tentu ini secara akademis batal. Contoh lagi adalah misalnya Al-Quran mengatakan, wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain ila akhirih. Ulama mengatakan bahwa apa? Dalam wudu kaki harus dibasuh, dan ini pendapatnya ya, pendapat jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali mengatakan bahwa dalam wudu kaki harus dibasuh. Karena membacanya wa arjulakum diatafkan kepada faghsulu wujuhakum, dan wajah itu dighasal, dibasuh, maka kaki juga harus dibasuh.
Beda dengan ulama Zahiriyah mengatakan wa arjulikum ilal ka'bain. Maka kaki tidak harus dibasuh, tapi kaki cukup diusap. Karena diatafkan kepada wamsahu biru'usikum, dibaca jer, kepala itu diusap, tidak harus dibasuh. Inilah bagaimana satu ayat Al-Quran tapi hukumnya berbeda-beda. Karena apa? Cara sudut pandang ulama membaca sebuah dalil, maka hukumnya pun berbeda. Kemudian masalah ghusl, ulama mengatakan ghusl itu harus sailanul ma, airnya harus mengalir. Beda dengan Maliki. Maliki mengatakan bahwa ghusl itu tidak harus sailanul ma, cukup pokoknya ada air menempel, maka itu juga cukup disebut ghusl. Lihat, dalilnya sama, tapi ijtihad ulama berbeda-beda sehingga menyebabkan hukum yang berbeda. Maka kita jangan kemudian ketika ada orang yang berbeda dengan kita, kemudian kita mengatakan dalilnya apa, dalilnya mana, dalilnya mana. Ada dalil secara nas, ada dalil secara zahir, ada dalil secara mantuq, ada dalil secara mafhum. Maka sesungguhnya yang penting bukan dalilnya mana, tapi bagaimana kita membaca dalil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.